Aku nggak nyangka Dimitri beneran setega itu sama aku. Kondisi Freya saat ini udah nggak bisa ditunda lagi. Kemoterapinya harus cepatnya dimulai. Peran Dimitri mulai baper ya saat melihat perjuangan Diandra itu untuk bisa menyelamatkan nyawa Freya yang sedang sakit. Bahkan Diandra sampai rela menelan ludah sendiri dengan mengambil uang atau memungutnya yang sempat dia buang kemarin. Dimitri ikut merasakan penderitaan yang dialami Diandra saat ini. Karena dibalik itu semua, Dimitri sayang sama Freya dan merasa iba pasca tahu hidup Freya itu tidak bisa bertahan lama jika tidak segera dilakukan tindakan medis yaitu kemoterapi. Yang menjadi pertanyaan lalu, apakah Dimitri mulai sadar dan mau membuang rasa bencinya terhadap Diandra demi Freya? Tentu itu yang menjadi titik poin pembahasan kita hari ini. Sebab secara tak langsung Freya ini adalah anak kecil yang mungkin mendukung Dimitri bisa baikan dan berdamai dengan Diandra dalam kehidupan bahkan dalam asmara. Pembahasan menarik selanjutnya adalah Dimitri yang akan menjadi pahlawan penolong Freya ketika mengalami kumat di jalan. Sehingga dari situlah awal dirinya juga akan mulai tahu keadaan Freya ketika nanti divonis dokter di rumah sakit kalau harus secepatnya menjalani kemoterapi. Lalu apa yang terjadi dan apakah Freya masih bisa diselamatkan dari sakit yang diderita saat ini? Sebab pada kenyataannya hanya Freya sebagai peran satu-satunya yang mungkin akan menjadi kandidat menyatukan kisah cinta Dimitri dan Diandra dalam asmara. Jika sampai Freya meninggal, wah, maka Dimitri dan Diandra sangat mustahil bersatu ya. Subscribe dan like terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan jalan cerita jejak duka Diandra selanjutnya sambil pencet-pencet HP-nya masing-masing. Kenapa sih, Dim? Berat banget kayaknya masa lalu. Kamu nggak berantem sama kakak kamu kan? Soalnya Dimitri juga dari semalam nggak pulang. Episode sebelumnya Diandra kan sudah membuang uang dari Dimitri yang dianggap sebagai uang penghinaan dan uang yang merendahkan harkat serta martabatnya sebagai seorang wanita baik-baik. Atau dengan bahasa kasarnya, uang tersebut adalah untuk membeli tubuh Diandra yang merasa dilecehkan dan dinodai Dimitri. Padahal yang sebenarnya terjadi, Dimitri tidak pernah menyentuh Diandra waktu pingsan di dalam kamar hotel. Bahkan Dimitri saat itu sebagai penyelamat ya Diandra dari kejahatan Jupiter yang sebenarnya ingin melecehkan. Namun tetap saja karena salah paham, maka kebaikan dan bantuan Dimitri akan disalahartikan Diandra yang menganggap sebagai laki-laki bejat yang telah menodai dirinya sekaligus Yunita di masa lalu. Itu artinya kejahatan yang dilakukan Jupiter ternyata harus ditanggung Dimitri di mata Diandra. Karena dulu yang melecehkan Yunita sebenarnya adalah Jupiter, dan sekarang yang akan melecehkan Diandra sebenarnya adalah Jupiter juga. Namun dari kejadian tersebut, Dimitri yang justru menjadi korban hingga terfitnah. Wah, memang apes ya dan memprihatinkan hidup Dimitri ini, karena harus menanggung kejahatan saudara sendiri yaitu Jupiter. Hingga dampaknya adalah reputasi Dimitri selalu jelek dan salah di mata Diandra karena kesalahpahaman. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Diandra akan terpaksa menelan ludah sendiri di kisah cerita malam ini. Atau dengan kata lain menjatuhkan harga diri ketika memungut uang dari Dimitri yang sebelumnya sempat dia buang. Hal itu karena Diandra terpaksa karena butuh uang tersebut untuk biaya kemoterapi Freya. Nah, awal adegan saat ini Freya kan berada di luar rumah ya. Entah kemana tujuan Freya pergi saat ini, namun sakitnya akan mulai kambuh ketika kecapean hingga mengeluarkan banyak darah dari hidungnya sebagai tanda kesehatannya sudah parah dan memprihatinkan. Dimitri yang melihat bergegas menolong Freya dengan cara memasukkan ke dalam mobil untuk diantarkan ke rumah sakit terdekat. Nah, dari situlah awal Dimitri akan memberitahukan Diandra atau mungkin keluarga tentang keadaan Freya yang saat ini sedang sakit. Hingga pada akhirnya Freya akan diminta dokter untuk secepatnya menjalani kemoterapi. Sebab jika tidak segera dilakukan, maka hidup Freya tidak akan bisa bertahan lama. Diandra balik lagi buat ambil uang itu. Dia bongkar-bongkar tempat sampah demi mencari biaya untuk Freya supaya bisa dikemo.
Adegan lain, Jupiter makin panik dan penasaran sebab secara tak langsung dirinya mendapatkan informasi dari mamanya di rumah kalau Dimitri tidak pulang semalaman ke rumah. Dari kepanikan yang dialami Jupiter adalah takut jika Diandra itu sampai dapat informasi dari Dimitri kalau dirinya mencoba melecehkan di hotel. Selain itu, Jupiter juga masih tak terima jika Dimitri mendekati Diandra. Nah, dari adanya Dimitri tidak pulang semalam karena mungkin menghindari Jupiter. Selain itu, Dimitri juga masih pusing memikirkan sikapnya yang keterlaluan terhadap Diandra hingga membuat Diandra itu menderita atas sandiwara melecehkan. Maka dari situlah Dimitri nampak sering melamun hingga kelihatan sedih ketika bertemu dengan Jordan di suasana pagi hari. Bahkan sikap Dimitri membuat Jordan itu mulai penasaran dan sempat bertanya, "Kenapa Dim? Berat banget masalah lu?" Tanya Jordan dengan santai. Sebaliknya, Dimitri nampak sulit bercerita jujur masalah yang dihadapi saat ini. Karena itu semua berhubungan dengan Diandra yang sebenarnya sudah dicintai Jordan. Maka dari situlah Dimitri akan berusaha ngeles dan tidak mau bercerita sebenarnya kepada Jordan sebagai sahabat. Adegan lain cerita makin dramatis, makin memprihatinkan dan mengenaskan buat Diandra yang harus terpaksa mengesampingkan harga diri di depan Dimitri demi Freya. Hal itu karena Diandra nampak mengambil uang yang berserakan di lantai atau di sampah sambil menangis karena terpaksa. Secara bersamaan Dimitri melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keadaan kondisi dan penderitaan yang dialami Diandra, sehingga Dimitri sempat baper dan bicara dalam hati dengan mengatakan, Diandra kembali lagi untuk mengambil uang itu. Apakah itu semua dilakukan demi biaya kemo buat Freya? Karena Dimitri sambil terdiam melihat Diandra yang sedang menderita. Secara bersamaan, di saat Dimitri memandang Diandra dengan muka baper dan kasihan, di saat itu pula Diandra sudah selesai mengambil uang yang dia butuhkan. Hingga pada akhirnya Diandra secara tak sengaja melihat Dimitri yang berdiri di depannya. Nah, dari sinilah Diandra akan tetap marah sama Dimitri yang dianggap melecehkan dirinya. Sebaliknya, Dimitri terkesan sulit jujur kalau dirinya bukan pelaku sebenarnya. Hingga pada akhirnya dari pertemuan tersebut masih terjadi perdebatan di antara mereka selama salah paham mereka itu belum selesai. Biarpun begitu, sebagai titik penentuan akhir untuk Dimitri dan Diandra bisa bersatu adalah peran Freya. Jika Freya masih bisa selamat dan bertahan hidup, maka masih ada harapan buat Diandra dan Dimitri melanjutkan kisah asmara walaupun itu tipis dan mustahil. Namun jika Freya meninggal, wah, maka pupus sudah harapan Dimitri dan Diandra bisa bersama, ya kan? Bisa disimpulkan adegan saat ini permusuhan Dimitri dan Diandra itu masih berlanjut, masih terjadi dan memanas, sehingga membuat suasana menjadi tegang pula. Secara bersamaan pula, Dimitri sudah terlanjur sandiwara untuk pura-pura melecehkan namun tidak berani jujur karena selalu terpancing emosi ketika Diandra itu menuduh dirinya yang melecehkan Yunita di masa lalu. Sebaliknya, peran Jordan adalah peran yang masih menunggu ya untuk bisa memiliki hati Diandra ketika nanti kisah asmara Dimitri dan Diandra sulit atau tidak bisa diselamatkan lagi. Karena yang pasti Jordan akan terus ngintip dari arah belakang untuk memantau hubungan Dimitri dan Diandra. Itu artinya Jordan akan tetap menunggu durian jatuh di pelukan atau di pangkuannya. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan alur cerita selanjutnya yang makin menarik, namun juga ada seru-serunya juga dan ada lucu-lucunya juga. Terima kasih.